Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. PHMJ dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat. Secara khusus disampaikan kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau pendaftaran anggota jemaat, silakan hubungi majelis tempat. Kepada warga jemaat yang akan menjalani cuti di bulan berjalan, disampaikan selamat menjalani cuti, dan kepada warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Kami akan menyampaikan warta jemaat untuk Minggu 9 Juni 2024. Disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, bagi yang rindu bergabung di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan sesuai jadwal. Latihan paduan suara jemaat diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Akan diadakan posyandu lansia pada hari Senin 10 Juni 2024 pukul 8 pagi hingga selesai, bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana, RT 4 nomor 24 Kuala Kencana. Sebagai informasi untuk kita semua, pada Minggu 2 Juni 2024, kehadiran jemaat sebagai berikut: ibadah subuh 41 orang, ibadah pagi 290 orang, ibadah sore 39 orang. Kami informasikan kepada jemaat, latihan paduan suara anak dan remaja diadakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin jam 18.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana, alamat RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Maka dengan ini diberitahukan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara tersebut. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ros Faluk, nomor telepon 0822 8101 0002. Informasi bagi BP Unsur PAR dan SAM, akan berlangsung lomba paduan suara PAR tingkat klasis Mimika yang diadakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024, maka kami BP Unsur PAR dan SAM memutuskan untuk mengikuti lomba paduan suara tersebut. Kami menghimbau para orang tua dapat mendorong anak-anaknya yang berusia 8 hingga 15 tahun untuk bergabung dalam paduan suara, dan juga mohon dukungan orang tua untuk mengantar dan menjemput di saat mengikuti latihan paduan suara. Sebagai informasi, urusan Ekubang Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengadakan program peremajaan transportasi kendaraan roda 4 untuk pelayanan pendeta. Maka disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, di depan pintu masuk telah disediakan amplop komitmen iman berwarna ungu. Kami dari urusan Ekubang sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Jemaat sekalian dalam program tersebut. Diinformasikan kepada Ibu Bapak Jemaat sekalian bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 akan dilakukan peneguhan sidi jemaat. Calon sidi baru yang diteguhkan, yang pertama nama Kevin Alende Wamafma, tempat dan tanggal lahir Depok 16 April 2026, anak dari ayah bernama Bapak Klaus O.R. Wamafma, tempat dan tanggal lahir
Manokwari 23 Juni 1973 dan Ibu bernama Wilhelmina S.Y.M. Sawai, tempat tanggal lahir Jayapura 29 Juli 1972. Terkait dengan keuangan jemaat, informasinya sebagai berikut. Saldo awal per awal Juni Rp182.991.782, penerimaan Rp9.726.000, pengeluaran Rp7.635.000, saldo akhir Rp185.082.782. Ada beberapa surat masuk. Yang pertama dari Badan Pekerja Klasis Mimika. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat GKI Seklasis Mimika, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Memperhatikan surat masuk dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, Resort Mimika nomor B-6-KKA-2024-OPS tanggal 6 Juni 2024 tentang undangan ibadah, maka Badan Pekerja Klasis GKI Mimika memberitahukan kepada PHMJ GKI dalam lingkungan Klasis Mimika antara lain. Yang pertama, dalam rangka menyukseskan Pilkada Damai di Tanah Papua tahun 2024, maka akan dilakukan kebaktian penyegaran iman atau KPI oleh panitia penyelenggara. 2. Kebaktian penyegaran iman akan berlangsung pada hari Minggu 9 Juni 2024 pukul 16 WIB atau 4 sore hingga selesai, bertempat di Gor Futsal SP5 Kompleks Waker. 3. Berhubung peserta yang diundang per klasis sebanyak 25 orang, maka masing-masing jemaat dapat menyesuaikan bagi yang berkenan hadir. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Badan Pekerja Klasis GKI Mimika, Ketua dan Sekretaris. Surat yang kedua dari Panitia Wisata Rohani. Kepada yang terhormat PHMJ GKI Bethlehem Kuala Kencana, Shalom. Sehubungan dengan Panitia Wisata Rohani Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana Geraja Ampat pada tanggal 30 September hingga 5 Oktober 2024, panitia memohon izin untuk melaksanakan bazar di jemaat yang sedianya dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juni 2024, waktu setelah ibadah Minggu pagi, bertempat Gedung Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Demikian surat pemberitahuan ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Panitia Wisata Rohani Majelis GKI Bethlehem Kuala Kencana. Diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan perkunjungan pastoral tanggal 14 Juni hingga 13 Juli untuk persiapan perjamuan kudus setengah tahun pada tanggal 14 Juli mendatang. Kami ulangi, diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan perkunjungan pastoral dimulai pada tanggal 14 Juni hingga 13 Juli untuk persiapan perjamuan kudus setengah tahun pada tanggal 14 Juli. Berita duka cita, telah terpanggil ke pangkuan Bapa di sorga orang tua terkasih dari Bapak Penatua Tohat Panjaitan, almarhum Bapak F.H. Panjaitan, Opung Doli Lorena, di usia 74 tahun, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 19.15 WIB di RSUD Cilengsi. Atas nama PHMJ, Majelis dan Jemaat menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas terpanggilnya Opa, Bapak mertua terkasih ke rumah Bapa di sorga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau Bapak Ibu Jemaat sekalian
untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan persepuluhan yang akan didoakan dari mimbar mohon diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja agar dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yan Rumbewas STH, Kantoria dari Paduan Suara Jemaat, admin, tim multimedia, sound system, organis, dan pengisi pujian, kostor, sopir bis, dan Bapak Ibu majelis yang bertugas di ibadah pagi hari ini. Demikian warta pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan ayat yang kedua. Alangkah elok rumahmu. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita puji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 84 ayat yang ketiga, yang diam dalam rumah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaku dosa kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Di hadapan Tuhan Allah, Tuhan itu dekat kepada orang yang pada hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sepanjang seminggu lamanya seluruh pelayanan kami berada di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Dan selama seminggu ini, salah dosa yang kami lalui pribadi dalam setiap langkah hidup ini, dosa-dosa kami semakin hari semakin bertambah-tambah di hadapan-Mu. Mohon pengampunan Tuhan di saat ini. Amin. Nyanyian rohani 136 ayat yang pertama, di depan mata Yesus. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 64 ayat yang kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Apabila ku renungkan,
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Kerja yang baru kita akan mendengarkan hukum Tuhan untuk menuntun kita, yang di dalamnya diringkaskan menjadi dua bahagian besar dan sangat terpenting untuk kita di hari ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya hukum Tuhan ini dapat memampukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Atas nama Persekutuan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, diberikan kesempatan kepada vokal grup ukulele Par Niel GKI untuk memuji Tuhan.
Persekutuan jemaat, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan firman Tuhan sesuai menorah yang telah kita ikuti bersama di minggu ini pada tanggal 9 Juni 2024. Kita akan baca dari Keluaran. Sekali lagi ada beberapa bacaan yang telah kita ikuti bersama dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Sekali lagi Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Kejadian 3 ayat 1 sampai 22. Kejadian 4 ayat 1 sampai 17. Kita akan mulai pembacaan yang pertama, Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Kali lagi Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ayat 3 kita akan baca dari 1 sampai 22. 4 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengeram, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke beran padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpan ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tempat
dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Lewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Lewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus bekerja beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu
bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampas orang Mesir itu. Kita baca lagi dari ayat 4, dari 4, Kejadian 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanahnya yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman,
Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambun lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dalam ibadah kita. Shalom. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diberikan tema untuk hari ini, pemulihan Musa dan pembebasan Israel. Sekali lagi, pemulihan Musa dan pembebasan Israel. Untuk berbicara soal pembebasan Israel, ada rancangannya. Ada semua yang telah terungkap di dalam bacaan ini. Maka ia berkata kepada mereka, tempat di mana engkau berdiri dan ada. Oleh karena itu, tanggalkanlah kasutmu. Musa berdiri sejenak dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan, supaya untuk memulihkan keadaan bangsa Israel di Mesir itu. Karena membawa mereka bangsa Israel itu kepada tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang terungkap sebagai pemilihan Musa dan pembebasan Israel, adalah suatu konteks yang akan berada di dalam suatu pembaharuan yang akan memberi kebebasan kepada bangsa itu, bangsa Israel, supaya mereka harus berada di dalam seluruh perintah dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab memberi kesaksian bahwa relasi antara Israel dan Mesir pada awalnya berjalan dengan baik-baik saja. Hal ini dimulai ketika terjadi bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh dunia dan mengharuskan Yakub dan anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf, bermigrasi ke Mesir atau sekarang disebut Kairo. Mereka harus berada dan berimigrasi ke Kairo, Mesir. Sampainya di Mesir melalui Yusuf. Di sanalah mereka, Firaun, menerima baik kedatangan Yakub dan saudara-saudaranya Yusuf dengan mengatakan tanah Mesir terbuka bagi mereka dan atas perintah Firaun mereka diperbolehkan untuk tinggal dan menetap di wilayah
terbaik negeri Mesir, yaitu tanah Goshen, sebagai balasan atas kebaikan Firaun. Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Semasa Yusuf masih hidup dan menjadi orang kepercayaan Firaun, orang Israel dapat hidup dengan nyaman di Mesir, tenang, nyaman, berada di dalam pembebasan, berada di dalam pemulihan. Ia memulihkan segala sesuatu karena telah berada, dan ia akan melalui segala hal. Diperbolehkan untuk mereka boleh menetap dan tinggal, diperbolehkan untuk berada di dalam pembebasan, tetapi untuk mau melayani dan bekerja ada keterbatasannya. Mereka tidak nyaman, mereka tidak berada dan berseru kepada Tuhan. Disitulah ada memberi kesaksian relasi hubungan yang akan terjadi. Lama sesudah itu penguasa di Mesir pun berganti dengan seseorang baru, raja yang baru, seangkatan dengan dia. Namun keturunan mereka sangatlah banyak, dan dengan dia dasarnya berlimpah-limpah. Segala berkatnya. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri kudus adanya. Musa laksanakan perintah itu, dan disitulah ia menanggalkan kasutnya dan berteriak memohon kepada Allah supaya akan berada orang-orang yang akan berada di dalam penindasan bangsa Israel itu, yang akan mengalami berbagai penindasan, akan dibawa untuk menebus suatu pemulihan, suatu pembebasan, suatu pembebasan yang akan membawa mereka ke tanah Kanaan itu. Sesudah itu penguasa di Mesir pun berganti dengan seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kehidupan orang-orang di Israel memasuki babak baru, fase baru. Relasi awal yang tadinya baik antara Israel dan Mesir berubah. Yang tadinya baik-baik secara total berubah. Karena fase waktu telah berubah. Raja Mesir yang baru itu merasa tidak nyaman dan takut dengan banyaknya populasi orang Israel di Mesir, dan khawatir suatu saat nanti akan bersekutu dengan musuh untuk menyerang Mesir. Maka ia membuat suatu program pembatasan jumlah orang Israel dengan dua kebijakan ekstrim, yaitu yang pertama pembunuhan bayi laki-laki Ibrani atau orang Israel, dan yang kedua adalah menindas secara kejam orang Israel dengan kerja paksa atau rodi. Terjadi masalah sosial politik yang berkaitan dengan kependudukan, sebuah permasalahan tentang bangsa asing yang berkembang pesat dan berhasil di negeri orang, sehingga menyebabkan kecemburuan. Bagaimanapun juga hidup dalam kondisi seperti itu dalam waktu yang panjang membuat orang Israel tidak tahan lagi menghadapi perlakuan kejam, kerja paksa yang merupakan tindakan pelucutan harkat dan martabat manusia, harkat dan harga diri mereka, manusia, serta pembunuhan bayi-bayi Ibrani sebagai penghapusan ekstensi manusia
supaya mereka tidak berkembang di sana karena politik yang sedang dirancang sedemikian, supaya pemilihan dan pembebasan Israel berada di dalam koridor mereka. Tapi Tuhan berikan suatu mandat kepadanya, Musa, bawalah bangsa ini menuju ke tanah Kanaan dan akan menikmati susu dan madu. Di sanalah mereka akan menikmati susu dan madu. Merupakan bagian yang akan memberi respon sebagai tindakan pelecutan harkat dan martabat manusia serta pembunuhan bayi atau anak-anak laki-laki Ibrani. Memahami bahwa dalam kehidupan itu mereka mengeluh, berseru, berteriak, mengeran, berdoa, meminta pertolongan. Mengerak, berseru, minta pertolongan supaya mereka harus keluar dari penindasan itu. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu telah berjalan. Kita orang pun semua hidup baik-baik. Tetapi juga pada waktu-waktu tertentu kita orang juga harus mengeluh. Waktu-waktu tertentu kita orang juga harus berseru, berteriak, mengeran, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Berseru dan berdoa, meminta supaya Tuhan memberikan pembebasan, pemulihan bagi hidup kerja pelayanan ini. Kondisi seperti ini dalam waktu yang panjang membuat orang berada dalam kebimbangan, membuat persekutuan warga jemaat berada di dalam kebimbangan. Abraham, Ishak dan Yakub, Allah mengingatkan perjanjiannya dengan mereka dan nenek moyang Israel. Sekali lagi Abraham, Ishak dan Yakub, lalu Allah melihat dan memperhatikan mereka, bahkan Allah tidak berhenti sampai di situ. Ia juga bertindak menolong mereka dengan menghadirkan Musa sebagai pimpinan yang membebaskan, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Musa membawa mereka di dalam pemulihan dan pembebasan, pemberdayaan yang kita alami untuk memberdayakan di dalamnya, pengutusan di dalamnya untuk memberikan kesaksian antara hidup, kerja, hidup ini telah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bagian terpenting dari kitab Keluaran, karena dalam bagian ini adalah jembatan yang menghubungkan antara relasi perbudakan dan penderitaan yang dialami. Penderitaan tidak pernah berhenti. Penderitaan akan berjalan terus. Disitulah akan menikmati susu dan madu bangsa itu. Berbicara tentang Allah yang memanggil dan mengutus Musa menjadi alatnya untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, melalui peristiwa semak duri berapi. Bawalah mereka keluar dari semak duri berapi. Bawalah mereka keluar dari semak duri berapi. Bawalah mereka keluar dari sana. Dan inilah konteks dalam hidup kita orang akhir-akhir ini mengalaminya. Dalam sistem pemerintahannya, sedang kita berada di dalam semak duri, sedang kita berada di dalam duri yang sangat tajam. Di dalamnya biaya semakin hari semakin mahal, di dalamnya biaya semakin hari semakin banyak. Pencuri akan datang dan berada di dalam semak-semak itu.
Panggilan Allah dengan sejumlah alasan kepada Musa. Pergilah dan bawa, menceritakan hal itu kepada mereka, meneguhkan dan memberdayakan seluruh bangsanya, seluruh kehidupan bangsa Mesir itu menghadapi perlakuan yang kejam, kerja paksa yang merupakan tindakan pelucutan harkat dan martabat manusia, serta pembunuhan bayi-bayi Israel itu. Sekarang waktunya kita berada di dalam bahagian ini. Dari latar belakang maupun penjelasan bacaan ini hari ini melahirkan tema khotbah tindakan Allah terhadap penderitaan umatnya dan pengutusan umat manusia. Kita mendapatkan beberapa pelajaran berharga untuk direnungkan dan dapat diterapkan, diaplikasikan, diterapkan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhanlah sebagai sumber pemberdayaan dunia. Senantiasa membuka dirinya, memberi kesempatan kepada setiap manusia, suku atau bangsa, apapun yang sungguh-sungguh datang kepadanya, mengadu, membawa keluh kesahnya, mencari pertolongan, pasti akan mendapat keselamatan dan kelepasan. Ada amin? Pasti akan mendapat keselamatan. Pasti di dalamnya ada keselamatan dan kelepasan. Dan hal yang kedua, jemaat terkasih, dalam dunia ini manusia tidak pernah lepas dari keadaan baik-baik, menyenangkan maupun buruk. Tidak menyenangkan yang disediakan atau yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Namun yang harus dilakukan adalah tidak berhenti pada keadaan buruk, tidak menyenangkan. Itu seperti ketidakadilan, pelanggaran HAM, masalah sosial, politik, masalah lingkungan hidup, dan seterusnya. Melainkan datang kepada Tuhan Allah sebagai sumber hidup dan pemberdayaan untuk memohonkan pertolongan dan keselamatan daripadanya, sehingga dapat keluar dari keadaan buruk yang tidak menyenangkan itu. Biarlah kesaksian iman orang Israel menjadi pengalaman iman bagi orang percaya dalam GKI di tanah Papua, dalam jemaat-jemaat kita di tanah Papua, dalam jemaat GKI Bethlehem, dalam kesaksian untuk menolong, menyelamatkan para umatnya berada di dalam persekutuannya. Hal yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah memanggil dan mengutus kita, marilah kita orang mau bersedia mengikuti panggilannya. Ketika Tuhan Allah mau memanggil dan mengutus kita, marilah kita pergi untuk ikut Tuhan. Ketika Tuhan Allah mau memanggil kita untuk melayani dan bekerja, bersaksi baginya, adalah wajib dan mutlak. Pergi dan melayani. Sepanjang hidup ini pencalonan majelis pun tidak pernah kita menemukan di perempatan jalan atau di halaman gereja atau di tempat-tempat tertentu ada warga jemaat majelis yang terpampang, saya siap dicalonkan menjadi majelis. Kalau ada tolong kasih tahu. Tapi yang ada kita cari setengah mati. Banyak alasan. Karena tugas, karena pekerjaan, memohonkan pertolongan dan keselamatan.
untuk menyenangkan, itu seperti itu. Untuk berada di dalamnya, mau membawa diri kepada keterpanggilan ini sangat susah, sangat rumit. Tidak ada yang mau mencalonkan diri lewat baliho di pertengahan jalan. Saya siap jadi penatua. Tapi kalau dicalonkan menjadi anggota dewan, tidak dipilih juga tetap. Sepanjang jalan ramai, baliho baku pukul di atas. Dan itulah yang akan menjadi kehidupan, pertolongan yang pasti akan mendapat keselamatan dan kelepasan bagi kita orang di dalam gereja dan melayani keterpanggilan ini. Pemulihan bangsanya, pemulihan jemaatnya, pembebasan jemaatnya dipanggil untuk berada. Ketika Tuhan Allah memanggil dan mengutus kita, mari kita mau bersedia mengikuti panggilannya. Kata bersedia itu saja, tidak terlalu banyak. Bersedia, ya saya mengaku atau saya bersedia. Setiap pengakuan anggota CD atau apa saja, saya mengaku dan bersedia. Jangankan mengikat diri kita dengan kualifikasi atau syarat-syarat tertentu yang sebenarnya Tuhan Allah tidak minta, karena Ia mengenal kita. Seperti halnya Musa, kita memang tidak mampu, namun penyertaannya lah yang akan memampukan dan memberdayakan kita. Marilah kita mendengarkan apa yang paling ingin Ia lakukan melalui diri kita. Janganlah keras kepala dan menolak serta mengelak panggilannya dengan berbagai alasan. Alasan tidak akan membawa kita orang masuk ke dalam surga. Hari ini dipanggil bersedia, pergi dan beritakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Amin. PW Rayon 2 disilahkan untuk memuji Tuhan.
Mari kita memberikan persembahan syukur. Siapkan nyanyian rohani, nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya dinyanyikan. Lalu persembahan kita dapat dijalankan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersyukur dan pujilah, dan kata-kata selanjutnya. Karena selamanya
Shalom. Bersama 8 tangguh dan 3 kotak persembahan. Terima kasih buat jemaat yang sudah memberikan persembahannya. Dengan ini juga terdapat 8 keluarga yang membawa pengucapan syukurnya dan 5 keluarga dengan membawa persepuluhan. Persembahan syukur yang pertama dari keluarga di Rayo Tempat, mengucap syukur kata anak, menantu dan cucu-cucu sehat semua. Pengucapan syukur yang kedua dari tim Haleluya, amplop pengucapan syukur yang ketiga tanpa menyebutkan namanya, pengucapan syukur dari keluarga Ibu Janda Sakrim, amplop persembahan syukur juga dari Ibu Grace Karubaba untuk ulang tahun anak Angel Karubaba. Pengucapan syukur berikut atas penempatan tugas anak Adilon Faruwo sebagai danton kesehatan di Koarmada 1 Tanjung Pinang. Persembahan syukur yang terakhir dari keluarga yang tidak menyebutkan nama atas ulang tahun anak, dan juga ada satu keluarga yang juga menyampaikan syukur atas ulang tahun pada tanggal 4 Juni. Ada amplop persembahan persepuluhan yang tidak menyebutkan namanya, ada 2. Kemudian ada persembahan persepuluhan juga dari RT 3 Rayon 2 Mansinau. Seluruh persembahan akan disampaikan dari mimbar. Mari kita berdoa. Umat-Mu GKI Bethlehem menyatakan syukur di hadapan-Mu, beri persembahan-persembahannya di hari ini. Lombonnya terisi penuh dalam tugas kerjanya, baik di dalam perusahaan ini, dalam swasta mereka mengabdi dan bekerja. Tuhan mengalirkan bagi mereka lombon yang berlipat ganda ruah, sehingga mereka menopang pelayanan dalam gereja ini. Berkati tangan-tangannya menopang dan menolong pelayanan dalam bentuk persembahan ini, supaya para majelis dan unsur-unsur jemaat dan program-program di dalam jemaat berlangsung di dalam segala kemurahan dan kehendak Tuhan. Nama-nama yang sudah dibacakan tadi yang telah memberi persembahannya, baik itu persembahan syukur, baik itu sepersepuluhan, Tuhan tahu nama-nama mereka yang sudah dibacakan dan disebutkan. Ada yang tidak sebutkan nama identitasnya, tapi ada juga yang sebutkan nama mereka dari rayon dan hidup mereka. Kau berkati pribadi mereka. Anak mereka boleh berhasil karena tugas penempatan sebagai danton. Anak mereka atas ulang tahun, Tuhan berikan umur panjang. Ada yang memberikan pengucapan syukur hari hidup mereka karena berkat yang mereka peroleh. Ada yang memberikan sepersepuluhan yang sebagaimana disebutkan satu persatu tadi. Biarlah lombon mereka terisi penuh di minggu usbuyan baru. Anak-anak mereka, orang tua mereka yang sedang bekerja sebagai bagian dari tempat di mana mereka bekerja di sini, di dalam swasta, dalam perusahaan, di dalam sebagai TNI Polri, di dalam sebagai pegawai negeri. Tuhan nyatakan berkat yang berlimpah-limpah ganda ruah untuk mereka. Pelaksana harian majelis jemaat, Engkau berkati seluruh majelis, seluruh
para unsur-unsur jemaat, baik itu PAR, PW, PAM, PKB, semua yang akan berlangsung di minggu kerja yang baru, Kau berkati. Baik itu juga di rayon-rayon, baik itu di KSP, Kau berkati keputusan mereka, pelayanan mereka di dalam jemaat ini. Bapa di dalam surga, ini doa syukur kami, persembahkan di hadapan-Mu. Apabila di dalamnya umat kami, warga jemaat kami yang sedang perjalanan di luar daerah karena urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan, Tuhan berkati mereka dalam urusan kerja mereka, dan Engkau akan bawa pulang mereka ke tempat ini, jemaat ini dengan penuh sukacita. Kami doakan anak-anak mereka di dalam jemaat-Mu ini yang sedang studi di mana-mana, baik yang ada di Timika maupun di luar dari Timika, supaya mereka berhasil di kemudian hari. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan, doa persembahan ini kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan kita, pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Rohani 80 ayat pertama, Yesus pimpinlah. Silakan duduk kembali. Sekali lagi diberikan kesempatan yang terakhir kepada anak-anak sekolah minggu atau guru pengurus sekolah minggu PAR GKI Niel untuk mempersembahkan lagunya.
harus hidup di dalam kasih? Apa yang harus ku buat dalam kasih? Apa ku harus berjalan seturut kasih? Jika membenci iri dan dengki menghampiri jalan hidup ini, adakah waktu saling mengasihi? Adakah waktu saling menyayangi? Adakah kita saling menghormati di dalam Yesus Tuhan? Ada kedamaian dalam Tuhan, ada sukacita dalam Tuhan, kami bersukaria, kami berbahagia, sebab kasih setianya yang mewarnai kehidupan ini. Sebab dalam namanya, nama Yesus, ada keselamatan. Adakah waktu saling mengasihi? Adakah waktu saling menyayangi? Adakah kita saling menghormati di dalam Yesus Tuhan? Ada kedamaian dalam Tuhan, ada sukacita dalam Tuhan, kami bersukaria, kami berbahagia, sebab kasih setianya yang mewarnai kehidupan ini. Sebab dalam namanya, nama Yesus, ada keselamatan. Dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan kami bersukaria, kami berbahagia, sebab kasih setianya yang mewarnai kehidupan ini. Sebab dalam namanya, nama Yesus, ada keselamatan. Sebab dalam namanya, nama Yesus, ada keselamatan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami terhadap orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, siapkan nyanyian rohani 162 ayat 1 dan 2. Ayat kedua dinyanyikan dalam keadaan berdiri. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 162 ayatnya yang ketiga. Ya Tuhanku, ku ikut beriman sambil berjabat tangan.